Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat li jami'i masyayikhina wa khususan li ikhwanina fi Palestin bi anna allaha yansuruhum wa yuhliku wa yudammiru a'da'ahum wa khususan li muallifi hadhil kutub bi anna allaha yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub. Dan kata Samarqandi yang dimaksud biasanya adalah Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi yang terkenal dengan kitab beliau, banyak kitab beliau, tapi yang terkenal itu Tambihul Ghafilin di bidang tasawuf. Itu kitab bagus, terjemahannya sudah ada. Nah, jadi apa kata Syekh Samarqandi? Apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah, ada seorang hamba bilang la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, tapi hatinya nggak fokus, nggak ingat Allah, ingatnya ke dunia. Sama seperti kita kalau zikiran subuh yang 100 kali la ilaha illallah, bisa fokus terus ingat Allah, kadang masuk juga ingatan dunia. Jadi ketika ada seorang bilang la ilaha illallah, hatinya pada dunia, di surat Allah baginya 10 kebajikan, dapat 10 pahala. Kalau bilang la ilaha illallah, hatinya ingatnya sama dunia. Luar biasanya la ilaha illallah, walaupun nggak fokus, walaupun nggak hadir hati dengan makna yang dimaksud, tetap dapat pahala 10. Nah, 10 kebajikan. Dan jika ada hatinya pada akhirat, tapi ketika dia menyebut la ilaha illallah hatinya ingat akhirat, maka baginya 700 kebajikan. Ingat akhirat, ingat surga, ingin masuk surga, bilang la ilaha illallah. Ingat neraka, karena takut neraka, bilang la ilaha illallah. Itu pahalanya 700 kebajikan. Dan jika ada hatinya serta Allah, jika ada hatinya serta Allah, nah maka di sini dikatakan maka baginya penuh barang yang antara masyrik dan maghrib. Pahalanya memenuhi dari timur sampai barat dunia ini. Jadi ada dunia, ada akhirat, ada Allah. Dalam ibadah memang begini tingkatannya. Ada ikhlas tuh kalau dalam kitab Tanwirul Qulub 3 tingkatan. Ikhlasul dunya, ikhlasul wusta, ikhlasul ulia. Ikhlas paling bawah, ikhlas pertengahan, ikhlas paling tinggi. Ikhlas dunia itu ketika dia beramal,
Dia pingin dapat dunia dengan amalnya. Mungkin maksud dari yang pertama, dia bilang la ilaha illallah, hatinya pada dunia. Dia mengamalkan la ilaha illallah supaya dapat balasan di dunia. Misal balasan di dunia itu, ini ada orang bersolawat misalnya, ada orang solawatan. Di antara fadilah solawat itu, gampang mengabulkan hajat. Dia pingin punya mobil, lalu dia solawatan. Ini tetap dikatakan ikhlas, tapi ikhlas paling bawah. Kenapa? Karena dia mengamalkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul. Bahwa sholawat itu gampang memberikan jalan rezeki. Ada orang baca waqiah niatnya supaya nggak miskin. Dunia atau akhirat tuh kalau supaya nggak miskin? Dunia. Tapi memang itu sesuai sama kata baginda Nabi. Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhul faqah au kama qala. Yang baca waqiah tiap malam nggak akan miskin. Dia baca waqiah supaya nggak miskin. Akhirat atau dunia tuh? Dunia. Tetap kata ulama itu ikhlas juga. Kenapa? Karena mencari dunia sesuai anjuran Nabi. Tapi itu ikhlas paling bawah. Ikhlasul wusta, ikhlas pertengahan. Dia nggak peduli lagi sama dunia. Yang penting dapat surga. Yang penting nggak masuk neraka. Dia bersolawat, kenapa? Supaya dapat syafaat Nabi, kemudian bisa masuk surga. Ini lebih tinggi dari yang pertama. Kenapa? Karena dia sudah nggak pandang dunia. Dia pandang surga, dia pandang takut kepada neraka. Maka dia banyak bersolawat supaya masuk surga, supaya terhindar dari neraka. Dia baca amalan-amalan, dia sholat sunnah, biar apa? Banyak pahala masuk surga. Ini lebih bagus, sampai bisa ke derajat ini saja, itu sudah Masya Allah. Udah luar biasa tuh. Tapi masih belum yang paling tinggi. Seandainya tak ada surga, seandainya tak ada neraka, nggak beramal dia nih. Kenapa? Karena tujuannya adalah surga dan menghindar dari neraka. Nah, yang paling tinggi apa? Dia ibadah karena pingin mendapat ridho Allah. Dia tak pandang dunia, dia tak pandang surga dan neraka, dia pandang penciptanya, Allah. Nah, maka tadi ada orang bilang la ilaha illallah, hatinya ingat dunia, baca la ilaha illallah lah supaya hajatku dimudahkan. 10 pahalanya. Baca la ilaha illallah lah supaya aku masuk surga. 700 pahalanya. La ilaha illallah karena hatinya bersama Allah tadi itu. Nah, dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang yang antara masyrik dan maghrib. Baca la ilaha illallah lah supaya Allah ridho. Baca la ilaha illallah supaya Allah senang sama aku. Maka ini yang paling tinggi tingkat keikhlasannya. Kita kalau bisa sampai ikhlas yang tengah saja, itu sudah luar biasa. Tapi bagi ulama sufi itu masih hina. Kenapa? Muamalah orang yang beribadah karena surga itu bukan muamalah seorang kekasih kepada kekasihnya, tapi muamalah seorang pedagang kepada pembeli. Itu muamalahnya pedagang. Dia mau ngasih kalau dibales kasih, kan gitu. Barter. Ya Allah, aku ibadah, aku minta surga. Kan barter tuh namanya. Ini namanya muamalatut tajir. Muamalahnya pedagang. Masa sama Allah berdagang? Maka yang benar itu yang terakhir. Pokoknya terserah surga neraka aku tak mau tahu. Yang aku tahu Allah suruh aku begini. Begitu baru muamalahnya kekasih. Bapak ibu ketika belikan anak mungkin baju, belikan anak mainan, itu tujuannya apa? Kalau belikan anak mainan tujuannya apa? Supaya anak senang. Itu baru namanya cinta. Yang penting anak seneng. Apa kira-kira ketika beli mainan ada gini, nanti kalau aku tua biar dibalasnya lah jasaku ini. Nggak bagus tuh orang tua begitu. Kita kalau namanya udah cinta sama anak, belikan mainan yang penting ngelihat dia seneng, belikan jajan nengok dia seneng, itu udah seneng gitu. Itu baru namanya orang cinta. Jadi kalau kita beribadahnya sudah sampai dengan cinta seperti itu, udah hilang surga dan neraka, yang penting Allah seneng. Yang penting Allah ridho. Payah sampai situ. Kenapa? Karena kita selalu melihat kita saja. Apa untungnya di kita? Kan gitu. Ibadah ini fadilahnya apa? Ibadah ini fadilahnya apa? Kita cuma cari fadilah nih. Kenapa?
cari bayaran. Seorang kekasih ketika melakukan sesuatu untuk orang yang dicinta nggak akan nyari bayaran, hanya pingin kekasihnya senang. Itulah yang dilakukan ulama dahulu. Maka ketika itu ada seorang sufi, dia bawa 2 obor di tangan kanan dan 1 di tangan kanan, 1 tangan kirinya. Ditanya sama orang, mau untuk apa tuh Tuhan? Maka dia bilang, yang 1 untuk membakar surga supaya orang tidak beribadah supaya masuk surga, 1 mau ku bakar neraka. Neraka mau dibakar, dia juga api kan gitu. Cuma ini sebagai ungkapan lah, ungkapan hal keadaan dirinya. Aku mau menghanguskan neraka supaya orang ibadah bukan karena takut kepada neraka. Biar semua orang murni ibadah karena Allah. Nah, jadi makanya fadilahnya besar. Dari masyrik sampai maghrib penuh pahalanya. Dan diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, seorang sahabat. Apa kata Nabi? Maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan, kalau kau memiliki satu masalah yang payah, kalau punya masalah yang rumit, nah, di kerjaan lagi nggak lancar, bisnis lagi nyendat, suami lagi nggak baik, istri lagi mengulah, anak tidak nurut, pokoknya terserah pekerjaan apa saja terasa sulit, atau kesehatan. Maka kata Nabi apa? Nah, pekerjaan dunia itu ya. Kata Nabi apa? Maka banyakkan olehmu daripada berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi sendiri yang menjadikan balasannya itu dunia kan gitu. Ini kan berarti Nabi ngajarin nih. La ilaha illallah tujuannya dunia. Berarti kalau kita ikut apa salah? Enggak. Tapi Nabi paham umatnya tidak semuanya makomnya tinggi. Kalau ditawari Allah kayaknya masih belum nyampe. Ditawari surga neraka kok kayaknya masih kelamaan nunggunya. Maka ada ibadah yang fadilahnya dunia. Tawarannya itu dunia. Nah, kan gitu. Sama kayak kita sama anak. Nyuruh dia makan sayur, mau dibilang supaya sehat, nggak tergambar sama dia sehat tuh apa. Nah, makan sayur biar kau sehat. Ah, nggak mau, nggak suka pokoknya. Nanti kau nggak tinggi-tinggi, nanti kau kurus, nanti kau gampang sakit. Tak tergambar di kepala dia apa itu. Makan sayur, habis ini kita ke Indomaret. Oh, cepat deh. Begitulah kita kadang sama ibadah nih. Surga, neraka, ridho Allah, macam tak tergambar di kita. Tapi begitu kata Nabi, kalau kau amalin ini, insya Allah rezekimu lancar. Wah, cepat kita. Nabi paham umatnya itu ada yang masih kayak anak-anak begitu. Tak tergambar fadilah-fadilah yang akan datang kejauhan. Sehingga masih ada juga dibuat la ilaha illallah untuk perkara dunia. Ikhlaskah itu? Ikhlas. Ikhlas dunia. Ikhlas paling bawah. Dunia itu artinya paling bawah, paling rendah. Dunia itu selain artinya dunia, juga secara bahasa Arab dunia itu lawan ulia. Ulia itu paling tinggi, dunia itu paling bawah. Nah, dana ya denu, paling bawah. Makanya dani itu artinya juga rendah. Nah, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin qara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan, mencengangkan, artinya jujur, ujub. Ujub itu artinya kalau secara bahasa Arab heran, mencengangkan. Tapi ujub itu kita tahu secara tasawuf, merasa bangga diri, merasa hebat diri sendiri. Jadi mencengangkan itu artinya ujub. Ujub itu apa? Merasa dirinya baik. Nah, nggak berkaitan sama orang, dia berkaitan sama dirinya sendiri. Udah hebat aku nih, bisa sehari 70.000 kali la ilaha illallah misal. Itu namanya ujub. Udah hebat aku nih, malam nih bisa tahajud, padahal hujan dingin, orang pada males bangun, aku bisa tahajud. Hebat, alhamdulillah. Itu namanya ujub.
Nah, kalau ada orang ucap la ilaha illallah tanpa ujub, yakni daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya, nah, terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu satu burung. Jadi Allah bentukkan satu burung tapi gaib lah. Kalau seandainya nyata, meriah satu rumah penuh burung. Ini gaib. Terbanglah dengannya itu satu burung yang di bawah arsy. Nah, itu terbang terus sampai bawah arsy. Ngapai burung tadi? Mengucap tasbih ia serta segala malaikat yang mengucap tasbih. Ikut bertasbih bersama para malaikat. Nah, mereka itu hingga hari kiamat. Jadi terus burung tadi itu mengucap bertasbih hingga hari kiamat dan disuratkan baginya akan pahalanya. Pahala tasbih burung tadi diperuntukkan untuk kita. Nah, sampai hari kiamat. Yakni bagi yang berkata. Nah, itu fadilah la ilaha illallah. Oke, bagus. Ini afdhalul dzikri. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau bingung mau ngapain di atas kereta, macet, di dalam mobil, menunggu sampai ke tempat tujuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saya baca gitu. Terkadang kita ini orang yang gampang jenuh. La ilaha illallah udah dari tadi ganti salawat, ganti tasbih. Jadi kalau kata Syekh Ahmad guru kami, beruntung orang yang jenuh dari satu kebaikan lalu dia beralih kepada kebaikan yang lain. Itu bagusnya. Makanya Allah buat banyak macam-macam ibadah. Itu supaya ketika kita sudah agak jenuh dari satu ibadah, kita bisa beralih kepada ibadah yang lain. Kan gitu. Nah, hari ini sholat sunnah diperbanyak. Nah, kayaknya capek, udah agak apa, ganti. Besok baca Quran diperbanyak. Baca Quran juga kayaknya, ngaji aja diperbanyak. Mana-mana ada majelis ilmu dia datang. Nah, ngaji juga udah sana-sini kayaknya pingin refreshing gitu. Nah, pingin refreshing, datang ke masjid yang cantik betul, kemudian dia iktikaf di situ misalnya. Nah, terserah dengan segala macam bentuk ibadahnya. Dan zikir aja pun begitu banyak macamnya. Jadi supaya tidak jenuh dari satu hal, akhirnya beralih kepada hal yang lain. Kalau bosan ngaji, banting setirnya jangan yang lain-lain gitu. Nah, udah tiap hari aku ngaji katanya. Sekali-sekali lah boleh. Ngapain misalnya? Ya maulidan atau yang lain yang ada positifnya lah. Nah, jangan banting setirnya kepada yang nggak ada manfaatnya. Nah, main biliar, pakai taruhan duit segala macam jangan. Ataupun main-main yang lain, ya main olahraga boleh lah ala kulli hal, tapi jangan sampai yang menimbulkan dosa. Main badminton, main layang-layang boleh, nggak ada masalah. Pokoknya yang sifatnya tidak memberikan maksiat, tidak bermaksiat. Nah, baginda Nabi SAW itu bukan orang yang anti dunia. Jadi kalau kata sahabat, kalau Rasulullah tunggu bersama kami, ketika kami ngomong dunia, Rasulullah juga akan ikut komentar tentang dunia. Jadi bukan berarti kaku kali Rasulullah, enggak. Kalau seandainya kami cerita makanan, Rasulullah juga bilang, oh iya tuh makanan sana tuh enak. Nah, ada yang komentari begitu. Bukan ketika ada orang ngomongin makanan, Rasulullah bilang, alah dunia tuh dunia, jangan cerita dunia. Enggak begitu Nabi. Rasulullah ikut serta. Nah, tapi bukan itu yang paling sering. Yang paling sering tentu adalah akhirat. Nah, mangkala, nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghafarallahu lahu dunubahu wa in kanat misla dabadil bahri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di lautan sekalipun. Kata ulama, dosa-dosa kecil. Biasanya yang banyak itu dosa kecil. Nah, makanya diumpamakan buih. Banyak tapi ringan. Jadi banyak dari dosa kecil. Kalau dosa besar itu macam karang mungkin. Harus dihantam dengan taubatan nasuha. Harus digantam dengan haji atau umroh kalau mau diampunkan. Nah, maka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
itu bisa mengampunkan banyak dosa-dosa kecil kita. Sekali aja ngucap begitu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza maral mu'minu 'alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin. Seharusnya alfa alfi. Ada yang benar alfa alfi. Di baris tempat kami alfa. Seharusnya alfa alfi hasanatin. Wa rafa'alahu alfa alfi. Ini alfa lagi. Alfa alfi darajatin, jadi mudhaf ilaih. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Nah, di atas tadi wa ghafara. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu itu artinya lewat. Apabila lewat orang mukmin atas kubur, kita lewat kuburan, nah maka berkata ia, kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga wa huwa ala kulli syai'in qadir, tadi seterusnya, niscaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kubur sekaliannya. Tambah amalan kita, banyak amalan diajarin ulama ketika lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nah, boleh ditambah lagi, antum lana sabak wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ada lagi dianjurkan baca salawat, nih baca la ilaha illallah pula, seterusnya sampai akhir. Maka diterangkan Allah nanti kubur semuanya. Dan diampunkan bagi orang yang berkatanya. Dan disuratkan baginya 1000 kebajikan. 1000 itu sejuta. Nah, 1000 kali 1000. 1000 itu sejuta. Dan diangkatkan baginya 1000 derajat dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan dosa, yakni daripada dosa yang kecil. Nah, itu tadi, tetap dosa kecil. Ini juga bagus dibaca, ditandai. Ini juga adalah bacaan ketika kita masuk pasar. Saya sudah pernah ajarkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau kita masuk pajak, mau pajak sore, pajak pagi, pajak siang, pajak malam, terserah, pokoknya tempat belanja. Kalau kita masuk situ, kita baca ini, maka kita dapat 1.000.000 pahala. Sama berarti kalau di sini riwayatnya dikubur. Nah, ibu-ibu ngamalin ini udah. Masuk kedai, masuk mana, pokoknya tempat belanja lah. Kenapa dikasih pahala yang begitu besar? Kata ulama, orang yang bisa ingat Allah di tempat yang jarang orang ingat kepada Allah, itu pahalanya lebih besar. Jarang orang ingat Allah di pajak. Makanya salut saya kalau ada pedagang nunggu pembeli sambil baca Quran. Wah, itu ajib. Itu luar biasa. Pernah saya lihat begitu. Nah, di pajak itu dia nunggu pembeli, dia baca Quran. Nah, artinya keuntungan dunia akhirat dapat. Ada yang beli dia untung dunia, tak ada yang beli dia untung akhirat. Nah, dia baca Quran, dia begitu. Nah, jadi maka ini dapat 1000 kebajikan. Ibu-ibu diingat nih, agak beda redaksinya dengan la ilaha illallah yang habis salat. Kalau yang habis salat kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Nah, terserah di segala pusat perbelanjaan atau di setiap lewat kuburan dibaca ini, dapat 1.000.000 pahala. Nah, dapat 1.000.000 pahala ini banyak kuburan. Di sini semua musola yang dekat kuburan nih. Kuburan. Sana pajak sore kuburan. Jadi lewat baca, dapat 1.000.000 pahala, masya Allah. Ada dalam satu riwayat ketika kami ngaji tentang sunnah-sunnah baginda Nabi, ada seorang ulama yang tiap hari dia ke pasar, sekedar untuk ngamalin itu aja, untuk dapat 1.000.000 pahala. Dia nggak belanja, dia ke situ, dia baca, habis itu dia pulang. Nah, supaya dapat 1.000.000 pahala. Orang cari keuntungan dunia, dia cari keuntungan akhirat. Nah, bolak-balik insya Allah tambah banyak pahalanya. Ukuran pasarnya asal jadi tempat jual beli lah, yang ramai lah ya, bukan satu orang, yang agak ramai lah. Nah, mall, nah supermarket, nah tadi Indomaret masuklah pasar tuh Indomaret. Nah, jadi tadi
terang semua kubur yang di situ. Nah, dan datang pada khabar bahwasannya hamba Allah datang ia pada majelis zikir. Ada seorang hamba Allah datang ke majelis zikir. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Kalau yang kita sedang lakukan ini dominannya disebutnya majelis ilmu. Majelis zikir itu yang memang zikiran. Nah, zikiran. Mana yang lebih afdol? Maka sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan majelis ilmu itu lebih afdol. Kenapa? Karena majelis zikir belum tentu majelis ilmu, tapi majelis ilmu sudah pasti majelis zikir. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi, di situ ada dua majelis. Satu majelis itu isinya zikiran, la ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim. Satu lagi ada majelis disebutkan sedang membahas mana yang halal, mana yang haram. Berarti majelis apa tuh? Ilmu. Maka Rasulullah ngelihat yang satu nggak dilarang, berarti itu boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah duduknya bersama yang majelis menyebutkan halal dan haram. Nah, jadi itu membuktikan itu tadi. Al-Imam, Allahumma sholli ala Bishr al-Hafi atau Hatim al-Asam, mana lupa. Pernah satu waktu masuk ke masjid, lalu mendapati ada dua majelis, situ majelis salawat dan majelis zikir, yang situ majelis ilmu, membicarakan hadis Nabi halal haram segala macam. Lalu dia bingung, yang mana nih yang harus aku ikuti, majelis zikir atau majelis ilmu? Bingung, sampai dia akhirnya nggak bisa memikirkan, ngantuk, tertidur. Saat tertidur dia bermimpi. Nah, ada suara yang mengatakan, wahai orang yang bingung dari memilih antara dua majelis, sesungguhnya jika kau bisa melihat, tapi dia tak bisa lihat, Jibril duduk bersama majelis yang menyebutkan halal dan haram. Nah, jadi artinya itu lebih utama. Nah, silahkan ikut majelis zikir. Saya juga suka ikut majelis zikir, majelis salawatan. Itu menenangkan hati. Nah, nggak capek mikir memang. Nah, tapi kalau majelis fikih ini, kadang sampai bekerut kening pikirkannya. Nah, jadi ada seorang hamba datang kepada majelis zikir dengan dosanya. Nah, dengan dosanya seperti bukit. Dosanya waktu dia datang ke majelis zikir itu seperti bukit. Maka bangkit ia daripada majelis itu setelah dia ikut duduk berzikir, lalu dia bangkit dari majelis itu dan tiada ada atasnya sesuatu daripadanya. Nggak bersisa dosanya, habis semua. Dosa kecil biasanya di sini nanti. Maka karena demikian itulah menamai akan majelis zikir itu oleh Nabi SAW satu kebun daripada kebun surga. Makanya disebut satu taman daripada taman surga. Makanya kami di pondok memadukan antara majelis ilmu dengan majelis zikir. Setiap selesai salat 5 waktu harus ada majelis zikirnya. Nah, kita punya wiridan, punya bacaan yang memang diset lah mengikut kepada Azzain al-Makki yang diasuh oleh Syekh Muhammad Nuruddin. Habis subuh setelah zikiran yang biasa, dibacalah Hizib Bahar, dibacalah Manzil, nanti habis zuhur dibacalah Daurul A'la, habis asar dibaca salawat Masyisyiyah, salawat Imam Ad-Dimashqi, habis maghrib dibaca surah Al-Muluk, dibaca Rotibul Haddad atau Hizib Nawawi, habis isya dibaca surah Al-Waqi'ah. Nah, itu semua adalah untuk memadukan antara majelis ilmu dan zikir. Nah, supaya hati ini terkawal. Kalau boleh dibilang thariqah, yaitu thariqah. Nah, karena thariqah ini adalah biasanya zikir-zikir yang dipilih oleh guru kan gitu. Tapi memang Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin belum lagi menyebutnya sebagai thariqah. Tapi saya sudah merasa itu adalah thariqah yang beliau ajarkan, beliau tunjukkan kepada kami jalannya tadi itu. Dan memang terasa bedanya. Orang yang menuntut ilmu dikawal dengan zikir, dengan orang yang hanya nuntut ilmu tapi nggak dikawal dengan zikir. Makanya alhamdulillah saya dengar di sini ada yang ikut zikir bersama Mu'allimuna Supriyadi. Silahkan, dan itu memang sangat-sangat penting. Karena orang berilmu kalau nggak dikawal zikir sombong nanti, gersang, nggak tawadhu, nggak rendah hati, nggak ingat kepada Allah. Nah, makanya ikutilah zikir seperti itu. Segala macam thariqah asal mursyidnya benar, insya Allah bagus. Nah, hikayat insya Allah akan datang.